Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau boleh mengundang kami untuk beribadah pada hari ini. Kami menunjukkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan saat ini berkenanlah untuk hadir bersama dengan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, sehingga hidup kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Bapa, untuk boleh memuliakan nama-Mu, menyatakan Injil Kristus di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biar setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya juga bersyukur boleh berjumpa dengan saudara semua, jemaat dari Gereja Kristen Kalem Kudus Surakarta. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17. Saya akan mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan memandu dari slide yang ada. Bagian pengkhotbah saya akan membacakannya dan bagian jemaat dipersilakan saudara-saudara untuk membacakannya. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga, bersama-sama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, saya termasuk seorang yang senang ngopi, saudara ya. Dulu sekali saya kayaknya nggak pernah minum kopi yang benar-benar real coffee begitu ya, kopi hitam yang strong, apalagi espresso begitu. Dan saudara, sampai di satu titik saya senang sekali minum kopi, mencoba berbagai biji-biji kopi yang ada di Indonesia khususnya begitu. Baik yang filter coffee dibuat secara manual brew, diseduh begitu ya, ataupun yang base-nya espresso ya, cafe latte, cappuccino, americano begitu misalnya. Dan saudara, karena sudah terbiasa dengan kopi-kopi yang strong seperti ini, saya mulai berusaha untuk mengurangi ya, minum es kopi susu gula aren ya, atau minum kopi, katanya minum kopi gitu ya, tapi terlalu banyak topping-topping yang manis-manis saudara ya. Nah saudara, saya mengkategorikan kopi yang kebanyakan toppingnya atau kopi yang lebih manis toppingnya daripada kopinya, lebih berasa toppingnya daripada kopinya begitu. Saya kategorikan sebagai namanya fancy coffee. Kelihatannya minum kopi ya. Kalau order judulnya sih ada kopi atau kopinya begitu ya. Tapi toppingnya yang manis-manisnya, rasa-rasa yang lain-lain, rasa buah kayak rasa macam-macam ya, itu lebih kuat daripada rasa kopinya. Jadi kalau kita minum atau saya minum fancy coffee seperti ini, saya mengurangi kadar kopi ya, apalagi kopi yang asli ya, espresso atau filter coffee begitu, dan saya berkompromi ya, kalau pakai bahasa tema khotbah kita hari ini, dengan hal-hal yang rasa-rasa yang manis-manis begitu ya. Sampai ada satu film saudara yang bicara tentang kopi, kalau lihat satu merek kopi begitu ya, saya nggak sebut deh, ntar takutnya saudara nggak minum lagi begitu. Dibilang ini mah kebanyakan es krimnya kayak minum es krim daripada minum kopi gitu. Lebih baik minum kopi yang di pinggir jalan, lebih strong gitu. Nah saudara, kalau berkompromi dengan kopi itu saja tidak sehat ya. Kalau kita lihat di artikel-artikel, berbagai artikel kesehatan, minum fancy coffee itu tuh yang terlalu banyak manisnya, itu berbahaya bagi kesehatan kita saudara. Kalau berkompromi ketika minum kopi itu saja tidak sehat gitu. Nah saudara, bagaimana dengan berkompromi dengan Tuhan dan firman-Nya? Saudara, saya kira jawabannya pasti jauh lebih berbahaya bagi kesehatan hati kita, bagi kesehatan rohani kita. Nah saudara, kira-kira inilah yang terjadi pada jemaat di Pergamus di dalam kitab Wahyu yang kita baca saudara. Terus sebelum merenungkan firman Tuhan, kisah dari jemaat Pergamus ini dengan lebih dalam, saya mengajak kita untuk sedikit berkenalan dengan kota Pergamus, saudara. Saudara, yang pertama, kita bisa melihat bahwa kota Pergamus adalah satu kota yang sangat penting di dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Soalnya di dalam kota Pergamus ini, saudara, gubernur atau wakil rakyat yang diutus untuk boleh memerintah di sana, dia diberikan semacam wewenang atau kuasa yang bagaikan pedang gitu ya,
menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa penduduk yang layak untuk hidup, siapa penduduk yang harus mati, harus dimusnahkan. Terus seakan-akan pemimpin kota Pergamus itu memiliki segala kuasa di tangannya, layaknya memegang sebuah pedang untuk menentukan hidup mati seseorang. Nah, saudara, yang kedua, kita bisa melihat bahwa kota Pergamus adalah kota yang sangat religius. Kenapa, saudara? Karena banyak sekali kuil penyembahan, mulai dari penyembahan kepada dewa Zeus, ya, Dewi Athena, kepada dewa Asclepius, dan sampai penyembahan kepada Kaisar Roma, Emperor Worship, saudara, ada di sana. Penyembahan-penyembahan yang membuat penduduk Pergamus seakan-akan punya banyak sekali juru selamat. Kalau Zeus tidak bisa menjawab doa saya menyembah kepada dewa yang lain. Kalau semua dewa-dewi tidak bisa menjawab doa saya akan menyembah kepada kaisar, kira-kira begitu. Namun saudara, kota yang kelihatannya religius ini menyimpan realitas rohani yang jauh lebih mengerikan, saudara, dari apa yang terlihat. Realitas rohani yang kota Pergamus dan berusaha menghalangi pemberitaan Injil Kristus dan pertumbuhan gereja. Realitas rohani yang tidak lain adalah kuasa iblis sendiri. Saudara, tidak mengherankan ketika Kristus memberikan suratnya kepada jemaat Pergamus. Dia berkata, aku tahu di mana engkau tinggal. Engkau tinggal di tempat tahta iblis. Iblis begitu rupa mengekang jemaat Pergamus, penduduk Pergamus dengan berbagai penyembahan yang di luar Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat bahwa di dalam realitas rohani yang seperti ini, kota Pergamus menjadi kota yang tidak ramah, saudara, bagi orang-orang Kristen. Saudara, gereja pada waktu itu percaya bahwa mereka hanya menyembah satu Tuhan. Tuhan yang dipanggil di dalam nama Yesus Kristus. Mereka menolak untuk menyembah dewa-dewa, dewi, ilah-ilah yang lain. Bahkan menolak untuk menyembah kaisar. Tapi ada harga yang harus mereka bayar. Yaitu ketidakramahan dari pemerintah dan juga penduduk kota Pergamus lainnya. Mereka dianiaya, mereka menderita, mereka dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Mereka bisa kehilangan pekerjaan, saudara. Itu yang mereka alami. Kota Pergamus menjadi kota yang sangat tidak ramah bagi orang-orang Kristen waktu itu. Kondisi kota yang terlalu jelas menunjukkan bahwa ada peperangan rohani, saudara, di sana. Bukan sekedar karena mereka menderita atau dianiaya, kehilangan pekerjaan, dikucilkan dari lingkungan sosial dan sebagainya. Tapi ada tahta iblis yang mengekang kota ini dengan begitu rupa berperang dengan gereja Tuhan. Tapi saudara, kita bersyukur ketika melihat pembukaan dari surat Kristus kepada jemaat di Pergamus. Jemaat Pergamus tidak berperang sendirian, saudara. Saudara, kalau kita melihat pembukaan dari surat ini, maka kita melihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Pergamus. Saudara, saya akan bacakan kembali bagian ini. Dia yang mempunyai pedang yang satu itu, terjemahan literalnya ya, satu-satunya yang bermata dua, satu-satunya yang tajam. Saudara, kalau kita ingat awal bagaimana kota Pergamus ini diperintah oleh gubernurnya atau wakil rakyatnya, yang merasa bahwa dia memiliki kuasa bagaikan memegang pedang yang bisa menentukan hidup mati seseorang. Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan sungguh kontras dengan si gubernur ini yang merasa memiliki kuasa, merasa memiliki hak untuk menentukan hidup mati seseorang. Tapi melalui bagaimana Kristus memperkenalkan dirinya. Dia menyatakan bahwa yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa untuk menentukan hidup dan mati seseorang adalah Kristus sendiri. Melalui pedang bermata dua. Yang satu-satunya itu, yang satu-satunya yang tajam, yang keluar dari mulutnya. Dan kalau kita melihat bagian Alkitab lain, pedang yang keluar dari mulut Kristus adalah firman-Nya sendiri. Firman Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas hidup semua makhluk, semua manusia, baik yang ada di Pergamus maupun di seluruh dunia ini. Soalnya ada kabar baik dari Kristus bahwa dia turut berperang bersama dengan jemaat di Pergamus. Namun saudara, apa sih sebenarnya yang diperangi oleh Kristus dan juga jemaat Pergamus waktu itu? Saudara, bagian berikutnya, ayat-ayat berikutnya mencatat bagaimana ada pengajar-pengajar palsu, saudara. Soalnya yang pertama disebutkan adalah ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan sesuatu seperti dulu Bileam di masa perjanjian lama, di masa orang-orang Israel. Mengajarkan sesuatu yang menyesatkan orang-orang Israel. Yaitu melalui penyembahan berhala dan juga kehidupan seksual yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Dan ajaran yang kira-kira sama ini ada di dalam jemaat Pergamus dan dianut oleh beberapa atau sebagian dari jemaat Pergamus. Dan juga disebutkan kemudian ada orang-orang kelompok pengikut Nikolaus yang kira-kira juga mengajarkan hal yang sama.
Saudara, kata Nikolaus sendiri, nama Nikolaus berarti adalah victorious people, orang-orang yang menang. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa kedua kelompok ini berusaha mengajarkan kepada jemaat Pergamus bagaimana caranya menang di dalam kehidupan ini, tapi bukan dengan caranya Yesus. Menang dengan caranya saya sendiri. Dengan kata lain, jemaat Pergamus sedang digoda untuk berkompromi dengan Tuhan dan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, penyembahan berhala waktu itu di-include salah satu ritual atau liturgi dalam penyembahan berhala pada waktu itu, saudara, adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di dalam sebuah ritual penyembahan berhala. Artinya apa? Ikut di dalam ritual penyembahan berhala itu sendiri. Kehidupan seksual yang berlebihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ditawarkan juga kepada mereka. Dan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang hidupnya ingin menyenangkan, memuaskan hasrat mereka sendiri dibandingkan menyenangkan Tuhan. Saudara, godaan-godaan seperti ini hadir di dalam kehidupan jemaat Pergamus. Ketika mereka mulai berpikir, aduh saya kan cuma ikut makan, boleh dong ikut makan di dalam ritual itu. Saya nggak ikut sembah-sembah yang lain, saya cuma ikut makan. Ikut satu ritual doang nih dari sekian banyak yang dilakukan. Mereka berkompromi dengan ibadah yang lain selain menyembah Tuhan. Ketika mereka merasa, aduh hidup sebagai murid Kristus kok kayaknya terlalu banyak aturan, terlalu sulit gitu ya. Aduh gak apa-apa deh saya sedikit-sedikit berzina. Toh nanti saya ibadah kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni saya lagi kan. Anugerah keselamatan Tuhan sudah mengampuni dosa saya yang dulu, sekarang dan selama-lamanya, amin. Gitu. So mereka berkompromi perlahan-perlahan dengan cara-cara hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. So, saudara, di dalam jemaat Pergamus ada pembiaran akan semua ini. Mereka sedikit demi sedikit permisif dengan semua ajaran-ajaran ini. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka berkompromi pribadi lepas pribadi dan membawa semua kompromi-kompromi itu ke dalam jemaat-jemaat yang lain. Tidak mengherankan, Kristus menegur mereka. Karena mereka dengan sengaja berkompromi terhadap firman Tuhan. Mereka dengan sengaja berpartisipasi di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka dengan sengaja melakukan aktivitas seksual yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebuah cara hidup yang tentu tidak memuliakan Tuhan. Dan tidak membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang mereka sembah. Saudara, mari kita juga melihat kehidupan kita masing-masing, saudara. Adakah hal di dalam kehidupan kita saat ini yang sedang kita kompromikan? Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang katanya Kristen, gitu ya. Ada hal-hal yang kita kompromikan dalam hidup kita. Dan saudara, bahwa ketika kita berkompromi, kompromi itu seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi, kita berusaha mencintai apa yang menyenangkan kita. Apa yang lebih baik menurut kita, apa yang lebih nyaman buat kita, apa yang lebih aman buat kita. Tapi di sisi lain, pedang kompromi itu akan membuat kita mengurangi kecintaan kita akan Tuhan, mengurangi standar pengenalan kita akan Tuhan, mengurangi kecintaan kita akan firman Tuhan, mengurangi standar kita dalam mengejar kekudusan yang harusnya kita kejar, kekudusan Tuhan itu. Betapa berbahayanya dosa ini, saudara. Dan tanpa disadari, kita terus-menerus melakukan kompromi ini di dalam keseharian kita, membawa itu ke dalam lingkungan gereja kita. Nah saudara, apakah jangan-jangan gereja kita saat ini menjadi gereja yang berkompromi dengan banyak hal, dan kita mulai mengabaikan, meninggalkan Tuhan dari dalam hidup kita? Saudara, bagi jemaat Pergamus waktu itu, dan bagi setiap kita yang mungkin saat ini bergumul dengan dosa kompromi ini, Kristus memberikan kabar baiknya dan juga undangannya bagi jemaat Pergamus waktu itu, dan juga bagi setiap kita, saudara. Sebuah undangan yang dimulai dengan sebuah ajakan yang sangat keras namun penuh anugerah. Bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Saudara, bagi dosa kompromi dari jemaat Pergamus waktu itu, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain untuk mereka bisa menang dari dosa kompromi. Dengan cara apa? Bertobat, tidak lagi keras hati, tidak lagi bermain-main dengan anugerah Tuhan, dan kembali berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, sekalipun Tuhan pun tahu ada jemaat-jemaat yang keras hati, terus-menerus tidak bisa dilembutkan hatinya, terus-menerus tidak mau bertobat. Saudara, kalimat berikutnya dari Kristus sangat penuh dengan anugerah. Saya akan bacakan ulang. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku, Kristus, akan segera datang kepadamu, kepada jemaat Pergamus. Dan aku akan memerangi mereka, orang-orang yang menganut ajaran Bileam itu, orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Nikolaus itu, dengan pedang yang di mulutku ini.
Terus sebuah kalimat yang bernuansa perang, peperangan rohani, tapi sekaligus penuh anugerah. Sebuah kalimat kabar baik yang menunjukkan bahwa Kristus sang kepala gereja itu tidak akan membiarkan jemaatnya satupun ternoda oleh dosa kompromi. Kalaupun ada yang masih keras hati, kalaupun masih ada yang main-main dengan dosa kompromi, Kristus akan datang sendiri, mengintervensi sendiri dengan firman-Nya dan memerangi semua pengajar-pengajar sesat itu, pengajar-pengajar palsu itu. Demi apa? Demi menjaga gerejanya, demi melindungi gerejanya, demi menjaga kekudusan hidup dari umat Tuhan waktu itu. Dan juga bagi setiap kita, saudara. Dan saudara, kabar baik yang kedua, tidak hanya pertobatan hati, tapi Kristus memberitahukan bahwa ada loh orang yang sudah menang atas dosa kompromi. Yaitu seorang bernama Antipas, saudara. Dikatakan saksiku, kata Tuhan, yang setia. Di dalam berbagai pergumulan dengan kompromi kehidupan, seorang Antipas sudah menang meskipun dia dibunuh di hadapan jemaat Pergamus, di kota Pergamus itu. Tapi kematiannya menjadi kesaksian yang hidup bahwa ada orang yang setia terus sampai akhir hidupnya kepada Kristus, Allah yang setia itu. Saksi yang setia itu juga, the faithful witness itu juga. Ada orang yang sudah menang, menunjukkan bahwa kemenangan di dalam hidupnya bukan karena dia berkompromi dengan kehidupan ini, dengan segala ajaran yang palsu dan sesat itu, tapi ketika dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Nah, saudara, bagi Antipas, bagi jemaat Pergamus yang mau sungguh-sungguh bertobat, setia kepada Tuhan, dan juga bagi setiap kita, saudara-saudara jemaat Tuhan di masa kini, Tuhan menjanjikan sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari segala apapun yang bisa dunia berikan. Saudara, Tuhan Yesus memulai di bagian akhir dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkan terus apa yang Roh Kudus katakan di dalam hidup kita. Dan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hidup kita adalah sebuah kabar baik. Bagi siapa yang menang, ada mana yang tersembunyi yang diberikan Tuhan bagi kita, bagi jemaat Pergamus waktu itu, dan juga bagi kita, saudara. Saudara, mana mengingatkan bagaimana bangsa Israel waktu itu, mereka dipelihara oleh Tuhan di tengah padang gurun. Ketika mereka kelaparan, sulit sekali mencari makanan, Tuhan memberikan mana dari surga, terus menerus untuk memelihara kehidupan umatnya waktu itu di tengah padang gurun. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru, kita semua sudah tahu, kita bisa baca, bahwa mana yang sejati itu, roti hidup itu, sudah datang di dalam rupa Yesus Kristus. Kedatangannya mengenyangkan setiap jiwa yang lapar akan keselamatan. Kedatangannya menutrisi kehidupan setiap orang-orang yang percaya di dalam namanya. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan Yesus berkata ketika dia akan memberikan mana yang tersembunyi, dia sedang memberikan dirinya sendiri bagi gerejanya. Dirinya sendiri yang akan memuaskan segala kelaparan hati mereka, yang akan memuaskan segala hasrat di dalam kehidupan mereka, yang akan menjadi jawaban bagi setiap pencarian kehidupan mereka dan juga kehidupan kita. Nah, saudara, yang terakhir yang diberikan Tuhan kepada jemaat Pergamus adalah batu putih bertuliskan nama yang baru. Saudara, pada konteks waktu itu, batu putih dapat menjadi simbol dari pembenaran bagi orang yang sedang dihakimi. Dari masa itu juga dalam kebudayaan Yunani, batu putih menunjuk pada semacam jimat pelindung, saudara. Jimat yang terbuat dari batu yang tertulis nama orang yang memegang batu itu, orang yang dilindungi. Dan batu putih juga bisa menunjuk kepada tanda seseorang diundang ke dalam sebuah festival atau perjamuan makan. Saudara, tentu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menggenapi semua yang duniawi ini. Tapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika batu putih itu diberikan kepada jemaat yang setia kepadanya, ada nama baru yang tertulis. Bukan nama mereka, tapi nama Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Dengan kata lain, Tuhan kembali memberikan dirinya sendiri sebagai reward yang paling berharga bagi setiap orang yang sudah menang dari setiap dosa-dosa kompromi. Nama yang menjadi jaminan bagi jemaat Pergamus dan juga bagi setiap kita untuk boleh menikmati perjamuan yang kekal suatu saat nanti bersama dengan Kristus, Sang Anak Domba yang sudah berkorban, mati dan bangkit bagi setiap kita. Nah, saudara, di akhir perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita kembali ke pertanyaan yang tadi, saudara. Ya. Hal-hal apa yang sedang kita kompromikan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga sebagai gereja secara komunal.
Kalau dulu gereja Pergamus berkompromi dengan penyembahan berhala, maka makanan dipersembahkan kepada berhala, mengikuti cara hidup dunia, aktivitas seksual yang hanya memenuhi hasrat mereka. Saudara, apa sih sekarang berhala yang ada di dalam hidup kita? Apa sih cara-cara hidup kita yang ternyata hanya untuk menyenangkan kita dan tidak menyenangkan Tuhan? Saudara, berhala di masa kini bukan sekadar sebuah patung, ada wujud yang bisa disembah-sembah gitu saudara, bisa diikuti ritual penyembahannya. Tapi saudara, berhala di masa kini bisa berupa kenyamanan hidup, bisa berupa kecintaan kita akan pengakuan dari orang lain, kecintaan kita akan penerimaan penghargaan dari orang lain. Dan ketika kita berusaha untuk menyembah itu semua, mencintai itu semua, kita mulai berkompromi dengan kecintaan kita akan Tuhan. Kita mulai meninggikan kecintaan kita akan kenyamanan hidup kita, penerimaan kita, penghargaan yang harus kita terima, penghormatan yang harus kita terima. Dan kita mulai mengurangi bagaimana kita mencintai Tuhan. Saudara, cara-cara hidup di dalam hidup kita yang kita pikir, wah ini lebih nyaman, lebih aman buat saya sebagai seorang Kristen. Cara-cara hidup yang mulai menggeser kecintaan kita akan Tuhan dan mulai meninggikan kecintaan kita akan hidup kita sendiri, akan diri kita sendiri. Saudara, apakah saat ini kita merasa kita gak mau repot dengan kenyamanan hidup kita? Saya mau sih jadi orang Kristen, tapi saya juga mau nyaman dengan hidup ini. Sehingga kita berkompromi dengan berbagai hal yang seharusnya kita taat kepada Tuhan, tapi kita lebih taat pada kenyamanan hidup kita sendiri. Apakah saat ini kita nggak mau ribet saudara menjadi orang Kristen? Harusnya nggak mau ribet pelayanan, saya nggak mau ribet ikut kelompok kecil, saya nggak mau ribet ikut pembinaan, saya nggak mau ribet, aduh ini bagaimana ya menafsir Alkitab dan lain sebagainya. Saya rasanya tidak butuh semua itu, yang penting saya bisa dilihat, wah seorang Kristen. Bahkan ibadah minggu pun, aduh saya nggak mau ribet, saya mau datang ke ibadah yang menyenangkan telinga saya, mendengarkan khotbah-khotbah yang bisa menterapi hati saya, menterapi luka-luka di dalam kehidupan saya. Setelah itu, saya menjalani kehidupan saya lagi, sesuai maunya saya. Saudara, apakah saat ini kita nggak mau ribut dengan berbagai kebiasaan hidup, dengan berbagai budaya yang mungkin ada di sekitar kita? Kita nggak mau ribut dengan keluarga kita mungkin, kita nggak mau ribut dengan teman-teman kita nggak mau ribut dengan lingkungan sosial di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Dan kita mulai berkompromi untuk mengikuti cara hidup itu, dan bukan mengikuti apa yang menyenangkan Tuhan. Apakah saat ini kita juga sedang berkompromi, mencari aman di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita? Kita rasa, aduh jadi orang Kristen kok banyak sekali larangannya ya, 10 hukum ya dan lain sebagainya. Aduh rasanya kurang membuat hidup saya aman dan nyaman. Dan kita mulai berkompromi dengan cara-cara berbisnis, cara-cara bekerja, yang di satu sisi membuat kita cuan, membuat kita nyaman, membuat hidup kita lebih kaya mungkin. Tapi di satu sisi kita mengurangi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Saudara, bagi setiap kita, saya dan saudara yang terus bergumul dengan dosa kompromi, saudara ingatlah undangan Tuhan bagi setiap kita. Kemenangan yang kita bisa peroleh dari dosa kompromi hanya bisa kita dapatkan ketika hati kita bertobat kembali kepada Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati. Pertobatan yang membawa kita tidak hanya menghindari kompromi, tapi menolak kompromi. Saudara, itulah pertobatan yang harus dibayar dengan harga yang begitu mahal. Mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan dianggap sok suci, mungkin kita akan dianiaya suatu saat. Tapi harga ini bukankah jauh lebih mahal harga yang sudah dibayarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas salib? Harga yang membayar nyawa kita lunas satu kali untuk selama-lamanya. Harga yang Tuhan Yesus bayar supaya dia bisa menerima kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Harga yang Tuhan Yesus bayar untuk menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari maut, membawa kita ke dalam kehidupan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Bertobatlah saudara dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terus yang kedua, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Wahyu khusus yang Tuhan berikan untuk menuntun kita kepada keselamatan. Dan biarkan firman Tuhan, pedang yang tajam dan bermata dua itu, terus menerus menguduskan dan menguasai hidup kita. Terus menerus membawa kita bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin mencintai Tuhan. Membawa kita, mengutus kita ke tengah dunia Tuhan untuk menyaksikan siapa Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan yang terakhir saudara, Tuhan mengajak kita untuk selalu
menghargai anugerahnya yang begitu mahal. Allah menyelamatkan kita, memberikan anugerah keselamatan yang begitu mahal. Tidak untuk menjadikan kita fancy Christians. Orang-orang Kristen yang terlihat Kristen tapi hidupnya ternyata berkompromi. Tidak, saudara. Anugerah itu terlalu mahal hanya untuk menjadikan kita fancy Christians. Tapi anugerah yang mahal itu menjadikan kita the real Christians. Orang-orang Kristen yang sungguh tahu siapa yang dia sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk boleh tahu bagaimana hati kita harusnya di hadapan Tuhan. Selalu setiap hari bertobat kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu, kita adalah orang-orang yang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi saksi Kristus, sekalipun harus menderita, untuk boleh menyatakan siapa Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Saudara, apa jawaban kita bagi setiap undangan Tuhan ini di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Saudara, mari pakai waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa, mari kita menanyakan pertanyaan ini. Hal-hal apa sih yang membuat kita masih berkompromi di dalam hidup ini? Mungkin itu adalah dosa-dosa yang selama ini kita simpan. Kita gak mau akui di hadapan Tuhan. Mungkin itu adalah berhala-berhala di dalam hati kita yang selama ini gak mau kita buang. Kita gak mau menghancurkannya. Dan kita terus-menerus memberi makan kepada berhala di dalam hati kita. Mungkin itu kenyamanan hidup kita, keinginan kita untuk menjadi orang Kristen yang aman-aman saja. Menjadi orang Kristen yang terlihat baik-baik dan dihargai. Tapi di saat yang sama, kita sedang berkompromi, hati ini sedang berkompromi untuk tidak lagi mencintai Tuhan. Kita sedang berkompromi untuk tidak lagi mau bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Mari saudara datanglah kepada Tuhan dan akuilah setiap kompromi-kompromi ini di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan menemukan itu di sisi yang paling gelap di hatiku dan hatimu. Biarkan Tuhan menghancurkannya dan membawa kita bertobat. Membawa kita menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Sampai suatu saat nanti Tuhan akan datang kembali dan menyambut kita sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Dan saudara, saya mengajak kita juga di dalam momen ini memakai waktu untuk berdoa, saudara. Bagi para pekerja Tuhan, misionaris, hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah, kota-kota, desa-desa yang terkekang oleh kuasa iblis. Mungkin saat ini mereka lelah di dalam pelayanan mereka. Mereka merasa pelayanan mereka tidak berbuah. Mereka merasa Injil Kristus terus-menerus dihalangi oleh kuasa si jahat. Mari kita berdoa bagi mereka. Tidak ada yang tidak akan ditembus oleh pedang bermata dua itu. Pedang yang tajam itu. Yaitu firman Tuhan yang tidak akan gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Injil Kristus tidak akan terhalangi, tidak akan terbelenggu oleh kuasa jahat manapun. Pakai waktu saudara untuk mulai mendoakan pelayanan-pelayanan ini. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami membawa seluruh diri kami di hadapan Engkau. Dan biarlah kami boleh menundukkan hati kami, bertobat lagi di hadapan salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengetahui seberapa mahal Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan tidak seharusnya kami berkompromi lagi dengan anugerah Tuhan yang begitu mahal. Tuhan, biarkan kami boleh kembali menyadari kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Dan kami tidak lagi berkompromi untuk mencintai Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Bawa hidup kami Tuhan, boleh sungguh menyaksikan Engkau, Kristus yang hidup di dalam kami. Melalui hidup kami, menjadi Injil yang terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami temui. Kepada mereka yang masih lapar dan haus akan kebenaran. Kepada mereka yang masih mencari apa yang dapat menyelamatkan hidupku. Tuhan, bawa kami yang sudah diselamatkan ini, untuk boleh menyaksikan Engkau melalui hidup kami kepada setiap jiwa-jiwa yang masih terhilang. Sehingga pada suatu saat nanti, ketika Engkau datang kembali atau ketika Engkau menjemput kami kembali pulang, Engkau boleh menemui kami sebagai saksi-saksi Kristus yang setia, hamba-hamba Tuhan yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.